Ya kalau mereka yang honor yang masih honor di negeri ini di dalam tanda kutip diselesaikan, dihabiskan. Kayak mana nasib mereka? Satu nasib mereka. Kedua, bagaimana sertifikasinya mereka? Nah, itu yang ya itu tadi kalau aku pribadi, kami pribadi ya bingung nak nyikapi yang mana. Nah, ini Pak Dik, untuk 2026 ini program PPG guru tertentu ini masih dibuka kan? Ups, ngopi bareng, biar pinternya juga bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Dik? Alhamdulillah. Sehat Jumpa lagi di channel OPS Palembang di Ups, ngopi bareng biar pinternya juga bareng. Kopi tuh kopi. Ngopi sama ngerokok pokoknya. Kan indikator sehat. Indikator sehat. Bisa dan kalau ngerokok nih alasannya banyak. Apa? Pokoknya kalau ngerokok sehat lah. Iya, karena kan apa ya? Ini kan salah satu devisa negara. Devisa negara. Balik lagi devisa negara. Oh iya dong, harus diakui itu kan penyumbang devisa terbesar. Besar ya. Apa deh bahasan hari ini? Oke Pak Adi, jadi Pak Adi kita mundur ke konten kita sebelum ini tentang masalah linearitas PPG. Yang akhirnya booming ya. Jadi pro Pak kontra. Adi, kemarin kan diupload di TikTok. Bagi kawan-kawan yang belum follow dulu TikTok OPS Palembang. Iya. Ya. Jadi di TikTok itu rame Pak Adi, sampai 200.000 lebih itu. Baru satu hari tayang ya? Iya, baru satu hari tayang. View-nya view-nya 200.000 lebih itu pro kontra jadi masalah linearitas PPG. Iya. Nah, yang paling banyak dikomentari sama netizen ini tentang sertifikasi untuk guru honor. Guru honor di negeri ya, di negeri ya. Mungkin ya. Kalau di yayasan kan jelas kan GTI ya. Nah, di negeri. Jadi Pak Adi ada beberapa komentar itu yang ngomong ke kami cair kok. Sertifikasinya. Kami guru honor cair kok sertifikasinya. Teman saya sertifikasinya cair kok guru honor. Tetap cair ya. Iya. Nah, yang jadi pertanyaan guru honor yang dimaksud ini, guru honor kan ada kategorinya lagi kan? Guru honor yang dimaksud ini guru honor SK kepala daerah. Kepala daerah yang cair. Jadi yang dimaksud di video sebelumnya itu yang tidak cair itu guru honor yang SK kepala sekolah. Nah, itu yang atau yang tidak punya SK. Jadi dia tidak punya dasar kan? Punya dasar. Jadi kerja bakti ya di sekolah. Ya, apa statusnya tuh? Pecah apa tuh namanya? Apa? Tenaga lepas. Tenaga iya. Tenaga sukarela. Nah, itu yang jadi walaupun dia sudah S1 linear PPG-nya sudah selesai, tapi kalau dia SK dia cuma sebatas SK kepala sekolah. Iya. Nah, itu yang dikategorikan yang tidak cair tadi ya. Tuh, karena merujuk ke undang-undang bukan undang ya, tentang masalah linearitas ya, 2025. Iya. Yang terakhir, itu memang masuk kategori honor, yang masuk kategori honor SK kepala daerah, itu bisa tuh. Ya, itu sudah tercantum kalau tidak salah di edaran bukan di edaran, di Juknis ya, Juknis. Iya. Juknis TPG ya. Iya. Tentang linearitas ya. Tentang linearitas juga pembayaran sertifikasi TPG itu kan sudah dijelaskan di situ. Makanya kita juga kemarin tuh bertanya ke kementerian memastikan lagi bahwa itu bisa dibayar apa tidak, dan ternyata memang terbayar. Akhirnya kita diskusi di sini ya. Akhirnya diskusi itu bukan debat. Iya. Tidak muncul benar salah. Mungkin kalau kita diskusikan muncul perspektif macam-macam. Karena ya apa yang kita sampaikan ini kadang-kadang tanggapan mereka tuh berbeda-beda. Dan juga kita kan diskusi itu kan lihat dari mungkin perspektif hukum, dari perspektif yang lain, dari aturan yang lain. Jadi guru itu kan guru ASN itu kan dua sisi mata uang. Kita bicara guru ASN dulu ya. Guru ASN itu kan dua sisi mata uang. Apa? Satu sisi ASN-nya, satu sisi gurunya. Kepegawaiannya ya. Kalau kita bicara secara aturan ASN itu kan jelas. P3K dan PNS. Nah, itu kan dari sisi kepegawaian. Benar. Kalau dia bicara soal sisi kepegawaian, artinya di situ melekat yang namanya akhirnya gaji. Iya, benar. Gaji kan. Nah, yang kita bahas ini kan dari sisi gurunya. Artinya kalau dari sisi gurunya itulah ketemu namanya tunjangan profesi guru. Iya. Benar ya? Iya. Nah, tunjangan profesi guru ini kan mulai tahun 2025 kalau tidak salah. Itu kan sudah diambil alih pusat pembayarannya. Ya, diambil alih pusat. Iya, sejak 2025. 2025. Makanya di 2026 itu guru yang tanda kutip tadi honor kan bisa cair. Guru yang honor bisa cair. Cair karena pembayarannya melalui pusat. Iya. Langsung ke rekening. Artinya
tanpa melalui daerah daerah kan. Makanya dia dengan adanya apa tadi SK kepala daerah tetap bisa cair. Kalau yang SK kepala sekolah, Nah itu ya jadi masalah itu. itu Apakah bisa diakomodir? karena kalau di apa namanya di negeri ini kan syarat untuk apa pencairan itu kan harus ada NUPTK. NUPTK. Kalau kita Merujuk lagi mundur ya. keseluruhan kan. Iya, jadi kan kalau mau cair itu kan harus ada NUPTK. NUPTK harus ada SK kepala daerah. Kepala daerah. Artinya syaratnya tadi SK kepala daerah dulu kan? Iya. Biar dia dapat NUPTK, biar dia bisa valid kan? Valid. Info GTK-nya itu kan? Benar, itu. Jadi walaupun dia apa namanya sudah 24 jam linear, tapi kalau dia tidak punya NUPTK, tidak bisa dong. Tidak bisa. Iya benar. Nah, jadi Syarat NUPTK tadi SK kepala daerah. Daerah. Jadi relate kan? Apa Relate. nyambung kan? Nyambung. Jadi Ya. itu tadi kan kita perspektifnya itu kan dari aturan hukum. Jadi pembayaran TPG itu banyak aturan hukum yang terkait. Iya benar. Bukan hanya dari sisi aku kayak tadi kan di daerah ini cair. Oke cair, tapi kan dia itu tadi ada NUPTK. Syarat dan ketentuan berlaku. Itu tadi sering kami Di sampaikan. awal kan sudah disebut kan? Syarat dan ketentuan berlaku. Ketentuan berlaku, tidak bisa semerta-merta punya share seperti yang di video kemarin. Jangan semerta-merta beranggapan guru itu sudah punya share bisa cair, tidak bisa. Iya, jadi semua guru itu terpanggil Bener, makanya kemarin sertifikasi ya. diksi aku kemarin kan aku sampai ke Iya. semua guru akan tersertifikasi, bener. Iya, tapi tidak Tapi semuanya tidak dibayar. semua terbayar, Iya. tidak bisa. Syarat ketentuan berlaku. Masuk akal itu. Ini yang kadang mohon maaf sama Bapak Ibu guru netizen langsung diteguk mentah-mentah. Iya, benar. Diksi tadi Iya. enggak kayak itu. Karena ada syarat dan ketentuan Syarat berlaku ketentuan tadi. tuh berlaku. Iya. Jangan mentang-mentang punya serdik langsung bisa, enggak bisa. Karena tadi yang komentar ini ada yang komentar kami cair kok 2026 cair ya. Iya. Kan ada yang komen lagi di bawahnya. Iya. Bapak atau Ibu SK-nya SK SK apa? kepala sekolah atau SK daerah? SK daerah. Wajar. Iya. SK kepala daerah kan? Kepala daerah. Berarti pusat dia tidak mempermasalahkan Pak dia. Selagi dia syaratnya cukup ada NUPTK, linearitas 24 jam 24 jam dan juga ada itu bisa ya. kepala daerah yang bertanggung jawab Iya. terhadap itu. Ya kalau di Juknis itu ya kayak itu. Gitu Mereka ya. bertanggung jawab artinya. Nah, ini Pak Adi, jadi kalau kita merujuk ke Undang-Undang ASN 2023, memang kan yang namanya di negeri itu udah ada lagi yang namanya honor. Iya. Ada cuman ada PNS dan P3K. 3K. Nah, ini juga ada untuk pemerintah Kota Palembang ya. Ini sudah mengeluarkan surat edaran ya. Sifatnya penting tentang larangan pengangkatan pegawai non ASN. Jadi merujuk ke Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 ya, bahwa di sekolah negeri itu cuman ada ASN, P3K dan PNS. Benar. Tidak ada lagi istilahnya honor. Benar. Nah, kalau Pak Adi, misalkan di suatu contoh lah, kita contoh di Palembang lah ya, karena Palembang sedang mengeluarkan, kita tidak tahu daerah lain ya. Iya. Misalkan nih pemerintah Kota Palembang menghapuskan seluruh honor, itu sertifikasinya cak mana Pak Adi? Nah ini yang ya kami juga bingung, maksudnya bingung menyikapinya dari sisi mana. Logikanya secara aturan hukum kan itu sudah jelas, edaran itu itu kan amanat undang-undang tuh. Iya. Benar ya, amanat undang-undang bahwa tidak ada lagi yang namanya honor. Sedangkan di Juknis itu terbayar. Nah ini yang ya kita di bawah ini dilema. Cak mana nak nyikapi ini? Dalam artian kayak ini, yang mana sih nak kita ikuti? Iya. Akhirnya kan ini kan kalau bahasa kami tuh akhirnya bola panas tuh balik ke daerah. Jadi ini ya serba salah jadi Serba ya. salah kan? Undang-undang tadi memaksakan bahwa bukan maksa, amanatnya kayak itu. iya kan harus dijalankan kan. Harus dijalankan. Undang-undang kan aturan tertinggi. Aturan tertinggi. Iya, bahwa di negeri itu tidak ada lagi namanya honor. Iya, Cuman ada P3K dan PNS. benar. Sedangkan Di Juknis, iya khusus yang serti ya, Iya, khusus yang kita kita bicara bahas sertifikasi, mereka ini masih layak makanya dibayar. dibayar. Tapi statusnya Tapi status mereka honor. Ya kalau mereka yang honor yang masih honor di negeri ini di dalam tanda kutip diselesaikan, dihabiskan. Kayak mana nasib mereka? Satu nasib mereka. Kedua, bagaimana sertifikasinya mereka? Nah itu yang ya itu tadi kalau aku pribadi, kami pribadi ya bingung nak nyikapi yang mana. Maksudnya bingung. Tinggal pelaksana kebijakan ini kayak mana pelaksana pemimpin kita lah ya, dalam artian teknis kebijakan pelaksanaan kayak mana. Ini yang
secara aturan hukum tuh dilema, apalagi yang di edaran itu kan kalau nomor 1 nomor 2 udah ketik masalah, kalau Iya. nomor 3 ya Nomor 3 ada ancamannya nih. bukan ancaman, nomor 3-nya itu yang jadi Apabila tidak mengindahkan dan tetap mengangkat pegawai non ASN akan diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Nah, dan dapat menjadi bagian dari objek temuan pemeriksaan bagi pengawas internal. itu kan akhirnya kan dilema. Tapi jadi temuan. iya temuan itu, tapi kami rasa juga kita berpijak main ini. Kalau aku sih tetap berpikir positif ya, masih berpikir positif. Nggak mungkin pemimpin kita itu buat susah gitu. Itu baik. Nah, Pak Adi, kalau kita sambung lagi dengan yang ada PJLP ya. Iya. PJLP itu yang apa itu PJLP itu Penyedia jasa layanan perorangan. iya, perorangan ya. Jadi sejenis outsourcing ya itu ya. Anggaplah saya itu. Lebih kurang itu mirip-mirip lah ya dengan Mirip-mirip lah. Nah, kalau mereka itu nanti statusnya dirubah dari honorer menjadi pegawai PJLP, itu kayak berubah lagi aturan masalah sertifikasinya. Kemungkinan bisa jadi karena sepengetahuan kami info yang didapat, PJLP itu kan harus lewat satu muara, satu pintu. Di suatu daerah. Iya, di suatu daerah. Artinya kan mungkin kayak ini yang seperti disampaikan di beberapa video kemarin. Kemungkinan daerah itu kan akan mendata semua dalam tanda kutip honor lah ya. Semua data honor tadi dimasukkan, misalnya dinas A, dinas B sampai berapa OPD lah dihimpun, berapa banyak sih yang masih tersisa? Masih tersisa. Ya. Nah ini kan harus dilaporkan di pemerintah kota kabupaten atau provinsi ya, untuk mungkin di PJLP lah, bahasa di PJLP kan. Iya, bahasanya itulah bahasa simpelnya kan. Iya. Di PJLP kan lah bahasa simpelnya. Nah ini kan harus didata dulu. Dan juga ada beberapa kemarin juga, udah jauh-jauh tadi pagi juga ada beberapa kawan-kawan guru yang nanya, Pak, mana nasib kami yang honor ini, bla 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 segala macam kayak mana. Sedangkan di sekolah ada kata yang ngajar. Iya. Ya aku jawab simpel, ya kan tidak mungkin aku yang ngajar. Iya. Aku kan tidak paham, walaupun secara teori bisa lah ya. Oh, bisa iya, teori iya, baca iya, lah. iya. Cuma kan begitu, Tidak pantas apa? bukan dapat. Bukan apa kalau cocok, bahasa dusun kami, the right man on the right place. Orang yang tepat di Itu. tempat yang tepat ya. Iya, jangan kayak ilmu manajemen itu trace in, trace out. Artinya sampai yang masuk itu harus sampai yang keluar. Artinya apa? Memang kita nempat ke uang itu sesuai dengan kompetensinya. Nah itu mungkin kaget kan ya dengan adanya PJLP itu mungkin sedikit banyak bisa membantu ngasih titik terang lah ya, baik itu sertifikasi juga mungkin status kawan-kawan. Pak Ardi kalau memang dia status kepegawaiannya berubah, berarti bukan honorer lagi, ya otomatis harus aturan sertifikasinya harus menyesuaikan. Pasti. Karena kalau tidak ya mereka tidak akan terbayar sertifikasinya. Ya kalau ya mohon maaf ya, ini pendapat kami dewe, pendapat pribadi dan juga hasil analisa, bukan ya satu analisa, kedua bisa dikatakan kami ini kan ya ke pribadi itu kan sudah ngurus PPG ya. PPG itu dari tahun 2013 sampai sekarang, sertifikasi juga sudah lama. Seperti yang disampaikan dengan video-video selanjutnya itu kan akar masalah itu kan linearitas. Linearitas ya. Kalau pendapat kami pribadi, akar permasalahan itu kan linearitas kita yang ganda. Jadi ada linearitas untuk PPG, ada linearitas untuk P3K. P3K ya. Ini kan yang akhirnya, ya kalau pemahaman kami akhirnya rancu. Kalau linearitas PPG itu Pak Adi, dia kan ngeliat ijazah dia. Bener. Karena SIM PKB kan, SIM PKB kan dia baca ijazah kan. Ijazah. Dia bukan baca tugas kan. Bukan baca tugas. Misal nih, dia ijazah bahasa Inggris. Iya. Atau jangan bahasa Inggris lah, bahasa Arab. Ngajar di SD misal. Dia undangan bahasa Arab kan? Iya. Harusnya kan dari awal tuh kan sudah ada, kalau kita bicara logika ya, harusnya kan pada saat PPG tidak terpanggil. Iya. Karena di SD tidak ketik bahasa Arab. Harusnya. Iya. Tapi memang aturannya PPG itu dia memang manggil itu berdasarkan ijazah. Tapi kan akhirnya tidak sinkron. Tidak sinkron dengan tugas yang diampu. Dengan tugas. Benar kan? Akhirnya tidak sinkron. Yang awal yang buat
Walaupun sudah ada beberapa penyesuaian ya. Iya dong. Contoh bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Dulu bahasa Inggris tidak boleh ngajar Nggak kelas. boleh ngajar Sekarang kelas. boleh ngajar kelas. Tuh. Dan juga di dalam tanda kutip dimodifikasi lah, akhirnya ada muatan bahasa Inggris di SD kan. Iya. Dengan perkembangan Kalau dulu Pak Adi yang aturan linearitas awal dulu yang boleh ngajar kelas itu cuma PGSD. bener. Yang jurusan IPA tidak boleh, ekonomi tidak boleh, yang matematika tidak boleh, pokoknya harus PGSD. PGSD. Sekarang kan akhirnya seiring berubahnya kurikulum ya, Benar. kurikulum 2013 ya. Iya. Akhirnya kan lebih cair ya, Lebih cair, lebih melebar lebih lagi. fleksibel ya. Fleksibel. Akhirnya yang matematika boleh. Iya. Nah, sekarang yang jadi kekhawatiran kita ini Pak Adi, kalau memang semua jurusan itu bisa terpanggil PPG, kompetensi guru itu dipertanyakan Pak Adi. Pasti. Kalau kami pribadi pasti itu bukan akhirnya tidak sesuai dengan apa yang dia dapat. Maka tadi ada istilah trash in trash out tadi. Ya, tidak usah jauh-jauh kemarin kami sampaikan kan. Bukan gara-gara akhirnya dampak dari linearitas ganda itu kan contoh. Kemarin juga sudah sampaikan dengan Mas Nur Sidik, ada guru IPA nih. Iya. S1-nya IPA. Iya. Dia serdiknya IPA. Ternyata pada saat tes P3K, dia linear ketik. Pertanyaan, dasar linear ketik itu apa? Iya. Dia bisa daftar loh ketik. Ketik itu lolos loh jadi guru P3K. Iya. Karena yang formasi yang IPA tidak dibuka. Iya. Di daerah itu tidak dibuka. Nggak buka. Kita bukan bicara Palembang. dan dia daftar ketik bisa. Bisa. Daftar. Daftarlah dia kan. Nah, kita bukan bicara Palembang ya, tapi Iya. bicara secara parsial umum. Iya. Nah, apakah jadi masalah? Enggak. Dia bisa ngajar, bisa. Pasti pacak dia ngajar, mampu. Pertanyaan kompetensinya. Nah. Kompetensi tik dia, karena dia kan guru IPA. Dan juga sertifikasi dia pasti bermasalah itu. Iya, pasti bermasalah. Bermasalah sertifikasi dia. Karena dia dipanggilnya pasti PPG-nya IPA kan. IPA. Sedangkan tugasnya TIK kan. Tik, Jam ngajar dia di sekolah, jam ngajar TIK. ngajar tik. Nah, ada kemarin beberapa case lah yang bukan paruh waktu ya, tapi penuh waktu. Akhirnya dia beberapa guru tuh curhat. Dia bingung untuk ngajar tik nih kayak mana. Karena dia ada praktek, seingat kami tik itu kan praktek tuh. Iya. Ngajar segala macam ngajar praktek Komputer kan? komputer. Iya. Nah, ini yang buat guru tadi akhirnya dalam tanda kutip gampang lah dalam pembelajaran. Proses pembelajaran tadi gampang. Itu. Apa dia? Kelas. Kau nih kopi sudah ada dalam gelas nih. Nah, itu. Woi, Sorry. pintu tutup. Woi, Iklan. rekaman ini. Kira main-main. Nah, itu yang buat akhirnya ya kita di daerah bingung ya. Gelas kopi aku tadi. Astaga. Dah air putih bela. Jadi kalau saran itu tadi bukannya ini ya bukannya untuk meniadakan, tapi kalau sekedar saran untuk yang di atas lah, pimpinan di atas kalau bisa linearitas jadi ke psiko. Ini saran pribadi nih sebagai warga negara. Iya. Sebagai Jadi warga negara. Jadi kita merespon beberapa komentar juga Pak Ade dari postingan TikTok kita yang terakhir kemarin itu. Ada juga Pak Ade yang banyak komentar ini tentang guru bahasa Arab Pak Ade. Jadi guru misal ini contoh di SDIT yang di bawah naungan Kemendikbud, bukan Kemenak ya. Iya. SDIT yang di bawah naungan Kemendikbud. Iya. Kemendikti ya. Kemendikdasmen. Kemendikdasmen ya. Nah, jadi kan mereka itu kan ada mapel bahasa Arab. Benar. Ada guru bahasa Arab. Iya. Terpanggillah PPG-nya PPG bahasa Arab kan. Nah, jamnya tidak diakui. Ya karena kayak ini. Balik lagi ke diksi. Kalau tidak tahu diksi itu kata aku lah itu. Di diksi kemarin itu kan jelas. Semua guru tersertifikasi. Tapi tidak semua Tapi terbayar. tidak semua terbayar sertifikasi. Iya. Kalau di penjelasan video kemarin itu kan di poin ketiga. Apa itu? Dia sudah ada serdik. Tapi tidak dibayar, tidak pacak terbayar karena dia linear. Iya. Artinya apa? Itu tadi kayak bahasa Arab kan. Bahasa Arab tuh hanya ada di Menak.
sekolah-sekolah di bawah naungan Kemenak Iya. atau di sekolah yang memang jenjangnya menengah atas yang memang buka program bahasa. Nah, baru Iya. bisa. Tapi kalau di SD kan enggak baca. Ini kasusnya yang komen ini SD. Iya. Kalau perhatikan yang komennya SD nih. SD. Jadi dia itu guru bahasa Arab, ngajar bahasa Arab, terpanggil PPG-nya bahasa Arab. Tapi ya karena dia di SD, jadi dia jamnya tidak diakui. Karena di SD tidak ada bahasa Nggak Arab. ada bahasa Arab. Karena di SD kan sepengetahuan kami cuma ada Guru kelas. guru PJOK, PJOK, guru agama. guru PAI. Guru agama tuh kemurangan Kemenang. Guru PAI di bawah Kemenang. Jadi kita kan cuma dua guru kelas sama guru olahraga. Iya. Nah, itu tadi kemarin sudah kami sampaikan, ya kayak mana Pak kami solusinya? Ya silakan balik ke yayasan. Iya benar. Balik ke yayasan dong, karena yayasan yang memerintahkan mereka Dan juga tidak bisa dipaksa ke itu, Pak Ade. ya masuk dipaksa. Maksudnya apa namanya, misalkan daerah itu merubah aturan misalnya apa, tidak bisa kan, kayak bahasa daerah contohnya. Kan dulu bahasa daerah tidak ada jam kan, sekarang ada jam. Ya tinggal kayak ini disesuaikan dengan ya balik lagi ke linearitas tadi. Sekarang acuan linearitas itu yang mana yang dipakai? Untuk apa? Kan dari awal kan linearitas itu kan ganda. Ini yang dipakai yang mana nih? Iya. Benar kan? Jadi dia tidak bisa ya. Ya secara ya kalau secara aturan yang ado itu ya tidak bisa. Kecuali kalau dia mutasi. Ya salah satunya mutasi. Mutasi di sekolah yang dibawa Kemenak. Misalnya di MI, MAN, MTS dan sejenisnya. Iya, Atau iya, memang dia tadi balik ke yayasan. Atau ke yayasan. Yayasan ya kayak mana nih? Yayasan juga yayasan yang di bawah Kemenak ya. Enggak, maksudnya ini kan yang memerintahkan mereka untuk jadi guru bahasa Arab itu kan yayasan. Oh, atau misalkan ini tadi dia sudah bersertifikasi bahasa Arab, guru bahasa Arab. Iya. Sertifikatnya kan, sertifikasi guru bahasa Arab nih. Misalkan dia sama yayasan dialihkan nih jadi guru apa misalnya, jadi guru kelas misalnya. Terus dia mengajar guru kelas, masih tidak linear juga kan? Iya, makanya kan balik ke yayasan. Iya kan? Kembali ke misalkan nih, Pak, misalkan dia ngomong, Pak, saya nih ijazah bahasa Arab, sertifikasi bahasa Arab, ngajar bahasa Arab tapi jam bahasa Arab tidak bisa dibayar, Pak, sertifikasi. Saya mau ngajar kelas, tidak bisa dibayar juga. Bisa kan? Karena aturannya belum ada. Yang bisa ngajar kelas tadi yang kan, yang PGSD, Iya. mapel-mapel yang matematika, bahasa tadi kan. Jadi kalau kami sampai ke itu, yang bisa ngajar di SD itu semua mapel yang terangkum dalam tema. Iya. Iya, semua mapel yang terangkum dalam tematik bisa jadi guru kelas. Iya benar. Benar kan? Iya, Makanya IPA masuk, IPS masuk, rumpun IPA IPS kan masuk. Iya. Makanya rumpun IPA IPS itu kalau di linearitas apa itu? P3K kan bisa jadi P3K mereka di guru kelas dari ngajar SD. Nah, ini yang bahasa kami itu ini yang harus kita seragam ke. Kalau bisa linearitas itu masih kok baik linearitas itu. Oh iya. Jadi dalam penerapan ke depan untuk PPG sertifikasi ya dalam hal sertifikasi mereka PPG dan juga untuk P3K tidak rancu. Nah ini Pak Dik, untuk 2026 ini program PPG guru tertentu ini masih dibuka kan? Kemungkinan masih sih. Pak Arti aturannya masih aturan lama dong? Iya mungkin kita harapnya masih itu, siapa tahu ada berubah kita tidak tahu. Tapi pasti manggil guru undangan itu berdasarkan ijazah kan? Ijazah. Misal Pak Adi dapat undangan nih, iya kita tolak. Terus berefek enggak ke guru yang itu? Kalau berdasarkan pengalaman ya, tapi tidak tahu kalau sekarang. Kalau dulu tuh kalau kita nolak itu sampai 3 kali. 3 kali nolak? Iya. Jadi misalnya dipanggil sekali nih, tidak diindahkan. Iya. Tahun selanjutnya dipanggil lagi nih, ada alasan, entah sakit entah segala macam. Dipanggil lagi, tidak bisa, sudah selesai. Tidak akan terpanggil. 3 kali tidak akan terundang lagi ya? Ya kita kan manusia kan dipanggil 3 kali. Seingat aku kan dipanggil 3 kali. 1 di panggilan sholat, 2 panggilan haji, 3 panggilan mati. Tadi panggil 3 kali, selesai ya? Selesai kan, benar kan? Memang kita karena ada yang komen juga Pak di TikTok itu. Ini kalau memang dipanggil dan tidak linear, mending tolak katanya. Iya, sekarang itu sekarang main ya balik ke pribadi masing-masing. Maksudnya makanya ada sering guru yang datang ke kantor diskusi dengan kami itu.
ya kami kasih saran. Bukan kami kasih saran, sorry, kami kasih pilihan, kasih pandangan. Iya. Kalau milih A, plusnya ini, minusnya ini. Pilih B, minusnya ini, C, nah itu juga. Bagi mereka balik nanya, Pak, kami bagusnya yang mana? Ya silakan. Iya. Kami balikkan ke kamu. Pikirlah dewek. Karena ngapo? Aku kan hanya ngasih gambaran. Yang tahu lebih pas permasalahan dan menjalaninya kalian. Silakan kalian timbang sesuai kondisi kalian masing-masing. Misal ini, ya pendapatnya sama, aku kasih saran ternyata, oh Pak, aku udah cocok dengan yang A, yang B. Silakan. Tapi itu kan hanya berlaku untuk dia. Beda dengan yang si B misalnya, kan beda. Case-nya beda. Ya tergantung, silakan dengan kalian yang jalani. Aku hanya ngasih pilihan-pilihan opsi dengan plus minusnya masing-masing pilihan itu. Nah itu. Cak bijaknya aku, padahal perlu bijak aku. Iya. karena ada yang komen kayak itu Pak Di. Jadi di TikTok itu kan ya kalau memang tidak linear jangan diambil undangan itu katanya. Ya kalau berdasarkan itu tadi balik-balik ini berdasarkan pengalaman itu tadi akar masalah itu di kalau kami pribadi satu di linearitas. Ya, Itu sih yang akhirnya baik dari sisi kepegawaian juga dari sisi profesional akhirnya bingung. Tapi ada opsi Pak Di. Kalau kita pikir lagi secara logik ya. Apa itu? Misalkan kayak ini Jo tadi kan guru bahasa Arab nih. Iya. Ijazahnya bahasa Arab. Iya. Sudah terundang Serdik bahasa Arab. Iya. Tapi ditugaskan ngajar bahasa Arab, jamnya tidak diakui nih. Jamnya yang diakui cuman guru kelas sama apa tadi? Olahraga ya. Untuk SD. Iya. Dia kuliah lagi. Dia update nih ijazahnya. Iya. Di Dapodik. Misalkan dia kuliah lagi ambil UT lah misalnya. UT. Dia selesai dapat S1 PGSD. Di update. Kemungkinan dia terundang lagi enggak? Setelah diupdate ya. Nah, kalau di Dapodik. Iya, kalau sekarang sih belum ada case-nya, aku belum baca jawab nih. Untuk yang bahasa Arab ya. Iya. Belum ada tuh. Belum ada case-nya kayak itu. Karena kalau untuk yang kemarin-kemarin itu kan sudah bisa terjawab yang kayak dulu yang saat P3K tahun 2023 ya kalau salah 2023. Kalau yang dulu itu PPG tahun 2023 ya. bisa itu. Misal kayak ini Pak Di, case PPG tahun 2003, misal dia ijazah dia matematika. Tapi dia mengajar guru kelas. Iya. Dia dapat dua pilihan Pak Di. Mau sertifikasi matematika atau sertifikasi guru kelas. Benar. Karena dua-duanya nih linear. Ya tadi terbantu dengan bukan dengan konten, dengan apa? Dengan semua mapel yang terkembang tematik tadi. Betul. Jadi dia mau serdik matematika boleh, Untuk serdik PGSD boleh. PGSD juga boleh. Iya. Jadi dia dikasih pilihan. Dikasih opsi pilihan. Ya, nah kalau case yang guru bahasa Arab tadi, misalkan dia kuliah lagi nih, terus dia selesai S1 PGSD, UT lah, Iya. kita contohkan UT. Terus dia diupdate ya datanya di Dapodik. Terus dua opsi tadi. ya, jadi S1 dia sudah bukan S1 bahasa Arab. Kira-kira dia bakal terundang lagi, sedangkan dia sudah terundang sebelumnya. Nah itu belum tahu, aku belum ya kok kan sampai sekarang belum ada case kayak itu kan. Belum ada kan. Karena ya kalau kita merujuk ke tahun-tahun kemarin ya semua mapel yang terangkum tematik itu kan bisa dipanggil. Nah sekarang bahasa Arab terangkum dalam tema ada, tidak katik kan? Ada enggak Pak di case satu guru tuh bisa 2 kali terpanggil PPG? Aduh. Beda-beda. Beda aduh, pernah. Artinya bahasa Arab tadi mungkin. Tapi kan ya mungkin ya ini baru kemungkinan. Iya. Apa kalau bahasa host gitu probabilitas ya. Iya. Statistik. Teori kemungkinan ya. Teori kemungkinan. Iya. Kemungkinan bisa, tapi balik lagi pertanyaan. Bahasa Arab ada enggak di rumpun SD tematik? Dia kuliah lagi. Iya tuh. Dia kuliah lagi nih. Benar. Dia kan sudah terpanggil PPG bahasa Arab. Iya. PPG-nya tidak bisa dipakai nih. Iya. Karena dia ngajar di SD. Kuliah lagi lah Dia dia. kuliah lagi ngambil UT. Selesailah PGSD dia. S1. Jadi gelar dia tuh sekarang gantilah jadi SPD SD. Misalnya kan. Pakailah ijazah itu. Pakailah ijazah itu sekarang di Dapodik. Ini lagi pakai bahasa Arab. Iya, bahasa Arabnya dihapus lah. Riwayat pendidikannya bahasa Arab dihapus. Iya. Yang di entry riwayat pendidikan PGSD. Iya. Kira-kira terpanggil lagi enggak dia? Ya kalau case kayak itu kemungkinan terpanggil. Kemungkinan ya. Kemungkinan terpanggil. Iya. Tinggal satu yang bersangkutan galak tidak. Karena lagi kan? Satu kuliah lagi itu kan bukan hanya masalah waktu, kos. Iya benar, kos, waktu. Waktu oke lah, Ya. waktu. Kos. Iya. Biaya ya. Biaya ini. Nah itu kira-kira mereka ikhlas terpaksa apa ikhlas beramal lah itu kan.
tinggal mau atau tidak kayak itu. Nah itu balik Tapi ke, itu bisa jadi opsi, Pak Di. bisa jadi Bisa jadi karena opsi itu. karena sampai sejauh ini kan belum ada tuh yang case bakso Arab yang melintas ke situ, maksudnya kan lintas Jadi itu ada opsi. Jadi ada opsi. Bapak Ibu yang Karena- PPG-nya tidak bisa terpakai, Karena kadang serdiknya tidak bisa terpakai. mohon maaf lah, sorry itu sih lah, kadang yang datang ke kantor tuh kan curhatnya kan macam-macam. Aku ya, kami pribadi kadang curhatnya macam-macam. Dari pagi sampai sore, dari Senin sampai Jumat, ke masalah. Tidak pernah nanya ke masalah aku tidak kati. Masalahnya macam-macam ya. Macam-macam ya, salah satunya di situ. Memang Pak Adi tempat pengaduan masalah. Termasuk masalah rumah tangga. Masalah rumah tangga. Aduh. Oke lah, jadi Pak Adi ini mungkin kita ngulik ya dan Ngulik, ngelanjutkan Ngelanjut tema yang kemarin ya. Iya, yang heboh Masalah kemarin ya. Karena banyak DM 300, sampai berapa ratus tuh viewernya? View-nya 200 ribu kan, itu kan 200.000. sesuatu yang wah itu. Sok dulu itu. 2 hari itu. 2 hari 200.000 200 ribu view-nya. baru berapa hari itu lahir. Berarti memang masalahnya memang lagi inilah heboh lah ya. Heboh lagi- lah ya. emang Dan lagi- juga kalau kami nih tadi yang pertama linearitas, kalau memang bisa ya jadi ke seragam siko. Satu untuk PPG, kedua untuk P3K. Jadi bacanya cuma siko nih. Iya, Ya, iya. nah, kedua terutama PPG, kalau bisa PPG ya kita tanda kutip ya PPG Prajab ya. Prajab itu kalau bisa kan sesuai dengan video-video yang kita kemarin itu, kalau bisa memang ini program pusat PPG Prajab ini. Tapi melibatkan daerah. tapi kalau ya alangkah bagusnya kan melibatkan daerah. Iya, benar. Karena apa? Ya input sama output akhirnya kesamuh nih, ketemu. Memang untuk sekarang tidak jadi masalah. Karena yang sesuaikan kebutuhan kan. Kebutuhan. Yang paling tahu kebutuhan daerah kan yang di daerah. pemerintah daerahnya. Iya, kan? memang sih itu kan didikti. Iya. Sekarang didikti ya, bener lah. Tapi kan dikti juga harus tahu nih apa nih yang Sama LPTK-nya juga kalau bisa ditambahi. ya kampus kan dikti. Akhirnya maksudnya main nih. Itu kan kewenangan dikti. Dikti kan harusnya minimal lah ngajak urun rembuk lah daerah. Kamu butuh Iya. mapel apa sih? Tahun ini berapa? Ada proyeksi kebutuhan lah misalnya kan. Tahun ini mapel apa yang bakal habis? Contoh kayak Palembang. Palembang itu yang dakati kan BK. BK habis. BK, bimbingan konseling. Ya. Bimbingan konseling. Karena sekarang ini kan banyak zaman digital ini kan zaman digital ya. Tapi dia jurusan sarjana psikologi linear ya. Iya, maksudnya guru BK. Guru BK ini kan sekarang penting apa? Banyak orang stres gara-gara IT ini. Zaman digital ini banyak orang stres. Perlu tuh guru BK ya, Guru perlu BK itu konseling. ditambah ya. Makanya kemarin kami ngomong dengan di MGMP guru BK itu kalau bisa guru BK itu untuk meningkat ke kompetensinya nggak usah lah, ya bukannya nggak boleh ikuti pelatihan, boleh ikuti pelatihan pembelajaran segala macam. Yang lebih pokok dan lebih urgent itu mereka harus punya sertifikat konselor, Benar. ya kan? Jadi uang tuh galak konseling sama kita. Jadi BK itu kan ilmu jiwa. jadi kalau ada masalah nemuin guru, guru BK, BK, selesai masalahnya. iya dia tambah masalah. Satu guru BK, kalau kita bicara Palembang ya guru BK. Kedua guru PKN nggak kati, habis Habis ya guru PKN. bisa hitung dengan jari, hampir sama dengan guru BK. Nah, ini peluang nih bagi yang baru-baru mau kuliah nih. Iya, guru BK tuh habis. Bisa juga nih. Jadi kalau masuk kuliah tanya dulu ke dinas. Kira-kira Pak guru apa yang sekarang banyak peluangnya? Iya, guru BK. Nah, makanya tadi dari awal kan harusnya daerah dilibatkan. Nah, di tiap daerah itu kan beda-beda kebutuhannya. yang buka formasi tadi Dikti ya. Dikti, Pusat ya. sama LPTK kan? Sama LPTK kan. Sama mungkin rektor sama yang FKIP lah ya, FKIP-nya ya. Tapi kalau jurusan PGSD itu buka terus ya. Iya, kan buka terus. Akhirnya kan beludak. Nih. Bener kan? Akhirnya kan Satu dia buka terus, kedua dari segala jurusan bisa. bisa. Itu yang Akhirnya yang jadi tuh. permasalahan baru itu tadi, akhirnya mitigasi permasalahan baru apa muncul? Akhirnya yang benar-benar dia PGSD tersisih. Satu itu, kedua yang megang serdik PGSD membludak Beludak. tuh. Tidak tertampung, Tidak tertampung, kan over. Makanya kalau di analisa kami dengan Pak Rahmat itu ya itu tadi, karena di over persaingan untuk P3K itu akhirnya tidak sehat ya kemarin kan. Iya benar. Formasi cuma 70 berapa kemarin? 70 itu yang daftar 70-an. hampir 500-an. Iya. Kan tidak sehat itu. Iya benar. Sedangkan di mapel yang kayak BK sama TIK itu Kosong, BK ya? sama PKN kan kosong. kosong. Nah itu kalau bisa kan untuk PPG Prajab itu ya daerah dilibatkan. Kalian butuh apa sih? Ini kami buka ya sekian formasinya, outputnya sekian. Ini kalau bisa ditampung sekian. Nah
eh, yang jadi kalau itu memang bisa diakomodir oleh daerah, kami rasa permasalahan di tiap daerah itu pasti akan terpecahkan. Masalah guru ya. Karena yang sampai sekarang ini kan contoh kayak kita bahas di video kemarin, dari Malang masuk Palembang, dari daerah Semarang masuk Palembang. Memang tidak masalah. It's okay, kita nerimo NKRI itu it's okay, tidak masalah. Pasti nerimo. Untuk sekarang ini nerimo. Kita tidak tahu kalau memang polanya masih tetap sama ini pasti akan jadi masalah baru. Apa? Putra daerah kemana? Iya benar. Kayak karena dia ngelihat peluang nih. Nah itu tadi kakek kan putra daerah merasa tersisih. Iya. Ya yang di luar, yang dari daerah lain itu kan karena daerah dia udah buka kan. Itu daerah asal ngapa udah ada. Akhirnya konflik sosial ini. Benar. Bener kan? Ya memang sekarang udah ketemu masalah. Ya mungkin 5 tahun, 10 tahun ke depan jadi masalah baru. Makanya jangan sampai ada konflik sosial kayak yang sudah kan yang di Kalimantan antara suku ini salah. Itu kan kita mitigasi dulu. Jangan sampai gara-gara masalah pendidikan akhirnya konflik. Memang harus didesain sedemikian rupa ya. Desainnya harus ini memang. Harus rapi. Memang kalau ngomong pendidikan ini tidak kelar hanya dari satu sisi, ini harus karena imbasnya kan kemana-mana itu. Kemana-mana. Apalagi sampai kalau yang lulusan tadi membludak tadi kan. Iya. Sedangkan formasi kita lihat, formasi buka kan tidak banyak kan? Tidak banyak. Ini 2006 belum buka nih. Kalaupun dia buka tidak akan banyak lagi. Tidak akan banyak lagi. Masih hitungan puluhan paling. Iya. Sedangkan yang punya ijazah, punya serdik tadi ratusan. Ya sekarang kayak ini kalau kita kemarin kami ini penelitian dewek pribadi. Ngapa daerah di Jawa ya itu kan tetap buka tuh. Dalam tanda kutip PPG Prajab ya. PPG Prajab dengan berbagai macam fakultas yang ada. Iya. Pertanyaan, ngapa di daerah asal tidak buka? Iya benar. Itu jadi masalah tuh. Kenapa daerah asal tidak buka? Benar. Sedangkan di situ tetap diproduksi mahasiswa untuk PPG itu. Kalau memang di sana udah buka ya sudah, yang dibuka. Nah ini bagus ini untuk tema selanjutnya nih. Kan itu kan. Jangan sampai jadi kalau aku ketika kepentingan jadi menteri tidak, cuma takutnya konflik horizontal kan. Kalau bisa Pak Adi kita kalau podcast sekali lagi kita ajak dari pemerintah daerah. Perwakilan pemerintah daerah. Karena kami ngalami juga yang 98 ya, takut itu kan konflik horizontal lah. Yang demo-demo itu ya. Iya, kan itu kan salah satu gara-gara yang itu konflik horizontal antara Ibu Bina Perubiman akhirnya muncul kato-kato itu. Kalau aku saat itu itu Pak Adi ngalami itu. Ngalami saat itu aku. Walaupun aku kayak mana rasanya udah tahun 98 itu kan akhirnya muncul. Itu aku baru 1 tahun itu. Akhirnya kan aku pribadi saat itu masih umur berapa ya? 8 SMA kuliah SMA 1. Itu aku 1 tahun baru. Aku kan kelahiran 97. Aku ya saat itu ya, walaupun tidak ngikuti secara langsung, cuma dengar kata-kata pribumi dan non pribumi itu rasanya sakit. Iya, masih trauma ya. Trauma rasanya. Bayangkan kita berkawan nih, kawan dari kecil tiba-tiba muncul diksi itu kan akhirnya terpisah. Jadi terpecah belah, muncul kata-kata pribumi non pribumi. Polarisasi. Iya, akhirnya kan ya dari trauma inilah akhirnya kalau pacak jangan konflik horizontal lagi. Oke lah Pak De. Itu. Makasih banyak Pak De. Sama-sama. Seru Pak De ngomongin masalah ini karena agak kita ini lagi kita bahas lagi komen-komen di TikTok. Boleh. Jadi sekarang komen di TikTok yang seru Pak De. YouTube sepi Pak De. Karena lagi happening TikTok kayak ini kan. Iya, ini jadi TikTok baru lahir langsung 200.000. Suatu hal yang mustahil. Iya. YouTube paling banyak berapa? 5.000, 6.000 paling banyak. 6.000. Tapi ya terima kasih lah untuk kawan-kawan kan sudah komen, sudah ngasih opsi minimal. Kami juga ngasih wawasan juga untuk berpikir, mencerna juga bukan mengcounter sih, ngasih pemahaman bahwa ini yang dimaksud. Iya, kalau ada yang beda perspektif jangan langsung Bapak Ibu jangan dihakimi langsung. Boleh, komen apa? Menurut saya seperti ini Pak. Iya. Sama cak yang guru honor tadi. Teman saya cair kok 2026. Iya. Langsung di ada yang counter bawahnya, bukan counter sih, ada yang komen lagi bawahnya. SK-nya SK apa? Kepala sekolah atau kepala daerah. Tuh kan artinya kan diperjelas lagi itu. Ya Pak, terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Iya, jadi Bapak Ibu
ini promo dulu ya untuk akun TikTok. Akun TikTok OPS Palembang nih kalau bisa follow. Iya. Kalau akun YouTube ya follow Wida sudah. Kalau akun TikTok nih kalau bisa follow karena TikTok ini caknya lebih seru. Iya. Kalau YouTube jadilah gitu. Untuk jalan-jalan jadilah. Bukan berarti ninggal ke YouTube, tidak, YouTube masih jalan. Iya. Jalan. TikTok juga jalan ya. Jadi kita main di sosial media. Oke Pak Adi, caknya Oke. Pak Adi lah ada janji lagi caknya sudah ini. Asik. Nah arisan itu. Sayang istri. Pak Adilan arisan, kita juga lalaper. Makan dulu. Makasih Bapak Ibu yang sudah nonton ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Tetap di Ups ngopi bareng biar pinternya juga Juga bareng. bareng. Nah, Oke. kopinya ganti lagi nih, air Oke. putih weh. Terima kasih ya Bapak Ibu.